Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agama Nur Sucitra dengan NIM 101252215. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi mekanisme tahapan penerapan Good Corporate Governance on the Balance between Economic and Social di mata kuliah Tata Kelola Perusahaan dan Tanggung Jawab Sosial. Nah, apa sih mekanisme tahapan penerapan Good Corporate Governance atau disingkat dengan GCG itu? Nah, tahapan penerapannya yaitu tahapan persiapan, penerapan komitmen manajemen, menyusun kebijakan internal, pelatihan, dan sosialisasi awal, serta penilaian kesiapan organisasi. Nah, tahap implementasinya yaitu pelaksanaan kebijakan GCG, pengawasan internal, sistem pelaporan transparan, tahap evaluasi, monitoring, efektivitas, audit, dan perbaikan berkelanjutan. Nah, selanjutnya ada tahap persiapan. Yang pertama, menetapkan komitmen manajemen dan pemegang saham sebagai dasar penerapan GCG. Nah, menyusun kebijakan dan peraturan internal yang kooperatif untuk mengatur tata kelola perusahaannya. Nah, yang keduanya yaitu melaksanakan pelatihan dan sosialisasi awal kepada seluruh elemen organisasi. Nah, melakukan penilaian kesiapan organisasi untuk memastikan fondasi yang kuat sebelum implementasi tersebut. Nah, selanjutnya ada tahap implementasi. Tahap implementasi pelaksanaan kebijakan GCG sesuai pedoman yang telah ditetapkan merupakan langkah krusial. Nah, pengawasan dan pengendalian internal harus berjalan secara konsisten untuk memastikan kepatuhan. Nah, penerapan sistem pelaporan dan transportasi menjadi kunci akuntabilitas organisasi. Nah, keterlibatan seluruh elemen organisasi dari manajemen hingga karyawan sangat penting untuk keberhasilan implementasi CGCG tersebut. Nah, selanjutnya masuk ke tahap evaluasi. Apa sih di evaluasi ini? Ada monitoring dan penilaian efektivitas penerapan GCG secara berkala untuk memastikan implementasi berjalan sesuai rencana. Nah, audit internal dan eksternal dilakukan untuk mengevaluasi kepatuhan dan kinerja tata kelola perusahaannya. Nah, habis itu pelaporan hasil evaluasi kepada pemangku kepentingan untuk transparansi dan akuntabilitas. Nah, habis itu perbaikan berkelanjutan berdasarkan temuan evaluasi menjadi dasar peningkatan kualitas GCG secara sistematis. Nah, selanjutnya ada budaya organisasi dalam GCG tersebut. Budaya organisasi yang mendukung transparansi, integritas, dan akuntabilitas sangat penting untuk keberhasilan penerapan Good Corporate Governance atau yang disingkat GCG ini. Nilai-nilainya ini harus tentram dalam setiap aspek operasional perusahaan dan menjadi pedoman perilaku seluruh anggota organisasi. Nah, budaya kerja yang kolaboratif menciptakan lingkungan yang kondusif untuk penerapan prinsip-prinsip GCG secara konsisten. Nah, mungkin lanjut ya ke topik yang kedua, yaitu Good Corporate Governance dalam menyeimbangkan aspek ekonomi dan sosial. Nah, apa sih prinsip-prinsip utama GCG ini? Nah, keterbukaan transportasi informasi kepada pemangku kepentingan independen mengambil keputusan bebas konflik kepentingan adil dan bagi semua pihak. Peraturan perusahaan. Nah, mungkin selanjutnya ada topik GCG dalam menyeimbangkan aspek ekonomi dan sosial. Nah, prinsip utama GCG ini yaitu keterbukaan transportasi informasi kepada pemangku kepentingan kepentingan independensi
atau pengambilan keputusan bebas dari konflik kepentingan. Kesetaraan dan kewajaran perilaku adil bagi semua pihak. Nah, peraturan perusahaan, pedoman operasional yang jelas, kode etik, standar perilaku profesional, tanggung jawab profesional, komitmen dalam melakukan segala tugas dengan integritas. Nah, keterbukaan, independensi, kesetaraan dan kewajarannya, yaitu keterbukaan atau transparansi. Transparansi informasi bagi pelaku kepentingan merupakan fondasi utama GCG. Perusahaan wajib menyediakan akses informasi yang akurat, nah, tepat waktu dan mudah dipahami kepada seluruh stakeholder. Yang kedua, ada independensi dan kesetaraan. Independensi, pengambilan keputusan bebas dari konflik kepentingan, menjamin objek aktivitas dalam pengelolaan perusahaan. Kesetaraan dan kewajaran, perilaku adil bagi semua pihak tanpa diskriminasi. Selanjutnya, ada peraturan perusahaan dan kode etik. Nah, peraturan perusahaan merupakan pedoman operasional yang mengatur seluruh aktivitas, menjadi acuan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas sehari-hari. Standar perilaku profesional yang wajib dipatuhi seluruh karyawan dan manajemen dalam menjalankan tugasnya, yaitu tanggung jawab profesional. Setiap individu bertanggung jawab melaksanakan tugas sesuai standar etika dan peraturan yang berlaku. Nah, selanjutnya, penanganan penyimpangan dan pengaduan pelanggaran. Nah, kebijakan resmi pengelolaan pengaduan, perusahaan wajib memiliki kebijakan tertulis yang mengatur mekanisme penerimaan, pengelolaan, dan penyelesaian panduan pelanggaran. Kebijakan ini menjadi landasan hukum internal untuk memastikan setiap laporan ditangani secara profesional dan sistematis. Nah, ada juga ketentuan umum dan komitmen keadilan. Ketentuan umum mengatur prosedur pengaduan pihak yang berwenang, menangani serta jangka waktu penyelesaiannya. Perusahaan berkomitmen terhadap penegakan aturan yang adil, menjamin objektivitas dalam integritas, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Nah, proses penanganan pengaduan. Permintaan pengaduan menerima laporan pengaduan melalui saluran resmi yang tersedia, melakukan pencatatan awal dan klarifikasi singkat urgensi pengaduan. Nah, ada verifikasi verifikasi. Nah, ada verifikasi, investigasi, dan tindak lanjut. Melakukan verifikasi ke Nah, selanjutnya ada verifikasi, investigasi, dan tindak lanjut. Melakukan verifikasi keabsahan laporan dan investigasi mendalam. Nah, selanjutnya ada pemantauan dan perlindungan pelapor dan terlapor. Pemantauan, tindak lanjut pengaduan. Proses pemantauan berkelanjutan untuk memastikan setiap pengaduan ditindaklanjuti secara tepat waktu dan sesuai prosedur yang berlaku. Selanjutnya ada perlindungan pelapor dan terlapor. Perlindungan terhadap pelapor dan tindakan tindakan pembalasan serta jaminan hak-hak Nah, ada juga pelindungan pelapor dan terlapor. Perlindungan terhadap pelapor dari tindakan pembalasan serta jaminan hak-hak terlapor selama proses investigasi berlangsung. Nah, selanjutnya ada penghargaan dan SOP. Penghargaan kepada pelapor. Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi. Nah, standar prosedur operasionalnya yaitu atau disebut SOP berfungsi sebagai pedoman kerja yang jelas dan terstruktur. Nah, ada juga kebijakan ketiga atau keselamatan kesehatan kerja yang menyeluruh, penerapan serta kesejahteraan kerja yang kooperatif, mencakupi identitas bahaya, penilaian risiko, dan penerapan prosedur
keselamatan di seluruh area operasional perusahaan. Nah, implementasi program pencegahan peran GCG ini, program pencegahan kecelakaan meliputi pelatihan rutin, menyediakan APBD, dan inspeksi berkala. Selanjutnya ada struktur organisasi tata kelola. RUPS atau Dewan Komisaris Rapat Umum Bank saya Nah, ada juga Nah, kesimpulannya yaitu tahapan penerapan GCG secara sistematis. Penerapan GCG melalui tahap persiapan, implementasi, dan evaluasi yang didukung budaya organisasi yang kuat, prinsip GCG untuk keseimbangan ekonomi dan sosial, keterbukaan, independensi, kesetaraan, dan kode etik menjadi fondasi dalam menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan tanggung jawab sosial perusahaan. Mekanisme pengaduan dan struktur tata kelola sistem penanganan pelanggaran yang efektif, serta struktur organisasi yang jelas atau RUPS, Dewan Komisaris Direksi Unit Audit Internal, memastikan implementasi GCG berjalan dengan optimal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.